Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar bot binary lagi bersama saya Kokoriko. Oke, kita akan membahas request dari rekan kita lagi ya. Oh iya, gimana keadaan teman-teman? Saya doakan kita semua sehat-sehat ya. Oke, dari Pak Surya Adi. Jadi komen ini ada di bawah video digit statistik teman-teman. Jadi kalau saya lihat video yang paling banyak di view atau file yang banyak dan sekaligus file yang paling banyak di download adalah mengenai digit statistik ini teman-teman. Digit statistik dan request yang paling banyak modifikasinya juga digit statistik ini ya, salah satunya dari Pak Suryadi ini ya. Kita simak ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Ada satu usulan lagi, trik yang mungkin bisa mengurangi resiko loss berturut-turut. Apakah bisa dibuatkan robotnya? Masih di bot ini, di bot digit statistik ya teman-teman ya. Tapi challenge-nya kita membandingkan 3 sampel tick. Ya, kalau di basicnya cuma hanya ada satu sampel tick. Kita pakai waktu itu sampel tick 100 ya, contohnya. Misal sampel tick 25, sampel tick 50, sampel tick 100. LDP jika dari 3 sampel tick itu ada kesamaan digit, maka itu yang kita jadikan LDP OP-nya, open posisinya. Misal sampel tick 25, angka yang muncul 016. Maksudnya yang terendahnya, yang digit minimumnya ya, teman-teman ya. Angka digit 016. Terus di sampel tick 50, digit yang muncul 024. Di sampel tick 100, digit yang muncul 029. Dalam hal ini maka angka 0 dan 2. Ini ada 0, 0, 0. Di sini nggak ada 2, sini 2, di sini ada 2. Oke. Dalam hal ini maka angka 0 dan 2 yang akan menjadi LDP. Oke. Dan robot memilih random antara 0 sampai 0 dan 2. Tapi jika hanya ada kesamaan satu angka, itu ya angka itu menjadi LDP-nya. Oke. Contoh sampling 25 angka yang muncul 012, sampling tick 50 045. Ini samanya 0 ya. Sampling tick 100 angka yang muncul 079. Ya, ada angka 0 semua ya. Maka LDP-nya adalah 0. Terima kasih. Tambahan dan untuk lebih akurat lagi, jika sudah ketemu LDP-nya, misal ketemu angka 0, maka tunggu jika last digit 0 keluar baru bot open posisi angka 0. Oke. Jadi yang ditangkap, yang saya tangkap ya, sampling tick-nya itu dijadikan ada 3 sampling tick. Jadi multiple sampling tick. Sampling tick contohnya aja di sini sampling tick 25, 50, 100. Oke. Nah, setelah itu dicari angka yang ada di ini kan kalau ngelihat ini ya, angka yang ada di ketiganya atau minimal di keduanya ya, di antara 25, 50, 100 ada 2 lah gitu kan, ada di salah duanya gitu, bukan di salah satunya, di salah duanya. Dan tambahannya jika ketemu LDP yang angka itu, maka baru open posisi. Oke, mungkin bisa saya ringkas seperti ini ya Pak Suryadi ya, koreksi kalau saya salah ya. Kita balik lebih mudah, biar lebih mudah maksudnya. LDP yang sekarang muncul misalnya 5 gitu, misalnya LDP sekarang 5. Oke, berarti kita tetap harus mencari array minimum digitnya 25 berapa, 50 berapa, 100 berapa. Lalu dicari angka 5 ini ada gak di sini, angka 5 ini ada gak di sini, angka 5 ini ada gak di sini. Kalau ada, open posisi. Mungkin saya rangkum seperti itu aja ya Pak Suryadi ya. Kalau ada lebih kurangnya, saya mohon maaf, tapi silakan dimodifikasi aja, silakan dimodifikasi. Cuma basicnya adalah itu yang akan kita buat hari ini. Jadi kita akan cari, sekali lagi ya teman-teman perhatikan, kita akan cari yang terminimum, digit minimum di sampling tick 25, sampling tick 50, dan sampling tick 100. Oke. Didapat nih array 3 array ini. Lalu muncullah angka digit nih. Tring 7 misalnya ya. Dicek
Di sini ada gak? Nggak ada. Di sini ada gak? Nggak ada. Di sini ada gak? Nggak ada. Tick berikutnya dicari lagi 25 50 70 20 25 50 100. Lalu muncul lagi last digit 4 ring. Apakah 4 ini ada di sini? Ada. Apakah 4 ini ada di sini? Ada. Apakah 4 ada di sini? Nggak ada misalnya. Ya berarti tidak jadi OP lagi. Tidak jadi OP. Lalu tick berikutnya cari lagi 25 50 100. Misalnya muncul angka 9, angka 3 ya, angka 3. Angka 2 deh biar nggak sama nih. 2 ini ada gak di sini? Ada. 2 ini ada gak di sini? Ada. 2 ini ada gak di sini? Ada. Nah, jika tiga-tiganya ada, open posisi dengan LDP 2. Oke, kita samakan kita sepakatkan rule-nya seperti itu ya yang akan kita buat ya. Oke. Nah, jadi teman-teman buka platform, silakan buka platform binary.bot-nya. Bagi teman-teman yang belum punya robotnya, robot basicnya, robot dasarnya yang akan dimodifikasi, silakan download dulu di link kanan atas teman-teman. Diklik linknya, ditonton videonya, di-download robotnya, gitu ya. Dibersihkan, di-load robotnya, namanya digit statistik teman-teman. Nah ini modify yang keempat ya teman-teman ya. Modify yang keempat yang dari Pak Surya Adi ini. Nah, basicnya adalah ini. Nah, ini yang dimaksud nih. Sampling tick ini nih. Sampling tick 100. Cuma ada 100. Sekarang kita mau bikin ada 25, 50 sama 100, ada 3. Nah, kalau teman-teman ke bawah, dia ini saya zoom out dulu. Dia mencari array minimum digitnya itu. Caranya seperti ini nih. Disiapkan array kosongnya ya. Lalu dihitung nih 1 sampai sampling ticknya 100. Jadi dari 1 sampai 100 dihitung. Kalau 1 berarti array yang pertama ditambahin, kalau 2 array kedua ditambahin, kalau sampai array setiap digitnya masing-masing arraynya ditambahin. Jadi ketahuan angka 0 berapa, angka 1 berapa, angka 2 berapa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berapa. 10 nggak ada ya, angka 0 sampai 9 nya berapa masing-masing gitu ya. Jumlahnya ketahuan nih. Oke. Nah, setelah ketahuan, pakai count berikutnya, ini perulangan count ini dicari. Dari 1 sampai 10, ya dari 1 sampai 10 itu artinya dari digit 0 sampai 9 itu ya. Yang sama dengan minimum artinya yang terkecilnya, jumlah terkecilnya. Digit berapa aja sih yang punya jumlah sama dengan jumlah terkecil? Dimasukkan ke array minimum digit ya, array minimum digit. Nah, ide yang paling mudah yang terpikirkan oleh saya adalah seperti ini teman-teman. Teman-teman cukup copy ini kan ada ini sepasang lah kerjanya ya. Copy ini 3 kali. Karena sudah ada 1 jadi tinggal 2 kali, tambahkan 2 kali. Ini copy 2 ini 2 kali. Jadi hitung buat 25, hitung buat 50, hitung buat 100. Oke. Jadi 2 blok pertama hitung buat 25. Jadi di sini 1. Nih, sampling tick ini saya hapus dulu ya. Nih, saya gantikan misalnya gini teman-teman. 25 ya. 25 gitu ya. Oke, 25. Lalu di sini saya duplikat nih. Biar teman-teman ngerti langsung ini. Count yang ini juga saya duplikat. Nah, dirapikan seperti ini. Yang ini 1 sampai 25. Betul? Yang berikutnya teman-teman bikin 1 sampai 50. Yang berikutnya lagi 1 sampai 100. Oke. Nah, jadi ada 3 sampling tick, benar nggak? Tapi ini kurang efektif teman-teman. Kita hanya cukup melakukan perubahan. Nah, misalnya gini. Bayangkan robot disuruh menghitung gini, 1 sampai 25. Oke. Tick 1 sampai tick 25. Last digit 1 sampai last digit 25. Lalu di yang bagian kedua, bot dihitung dari last digit 1 sampai 50.
ngulang lagi dari 1 sampai 50. Yang di blok 3 nanti kalau teman-teman duplicate, ngulang bot suruh hitung dari digit 1, last digit 1 sampai di last digit 100. Yang nggak efektifnya di situ, dia akan mengulang. Nah, supaya lebih efektif, teman-teman pakai trik ini. Nah, ini kan 1 sampai 25 sudah terhitung kan ya. Dan itu disimpan di ini, array jumlah digit nih. Teman-teman lihat di array jumlah digit, R jumlah digit tersimpan di sini kan. Nah, berikutnya yang kedua, kita cukup pakai ini teman-teman. Lanjutkan dari 26 sampai 51. Sampai 50 ya, tetap 50. 26 sampai 50. Jadi jangan ngulang dari 1. Array jumlah digitnya tetap berlanjut nih. Array jumlah digitnya cuma disetting di awal 1 di sini, dikosongkan sekali di awal. Setelah itu didapat 25 tick pertama, dihitung minimumnya berapa. Oke. Setelah itu dihitung 25 berikutnya sampai 50. Lalu dimasukkan minimumnya berapa. Gitu. Nah, kita bikin yang ketiga nih ya. Ini saya duplicate Ctrl C Ctrl V ya teman-teman ya, di keyboardnya. Nah, yang ketiga dari 51 sampai 100 teman-teman. Nah, dengan begini bot akan lebih efektif running time-nya. Meskipun sepertinya tidak terlalu banyak sih, cuma ini lebih efektif. Percayalah, ini lebih efektif. Oke. Oke, sekarang permasalahan berikutnya gini teman-teman. Array jumlah digit ini, array jumlah digit dikosongkan di awal, diisi 21 sampai 25, lalu dilanjutkan 26 sampai 50, lalu dilanjutkan 51 sampai 100. Nah, di 1 sampai 25 ini dicari yang minimumnya berapa, dimasukkan ke R minimum digit. R minimum digit. Yang di bagian kedua dari 26 sampai 50 dapat R jumlah digit, lalu yang minimumnya dimasukkan ke R minimum digit juga. Kok sama ya? Harusnya nggak boleh teman-teman, karena kan kita mau ada 3. Yang 25 berapa, yang 50 berapa, yang 100 berapa. Kalau ini variabelnya sama semua, R minimum digit, berarti jadi 1. Jadi 1 artinya yang paling terakhir, yang terupdate ini yang kita dapatkan nantinya gitu. Triknya adalah kita buat 3 variabel teman-teman ya. Yang pertama ini kita simpan di, nah kita buat 3 variabel dulu deh ya. Pertama yang R minimum digit ini saya rename deh, jadi kita pakai tetap, cuma kita rename aja, seperti kayak kita hapus terus kita buat lagi gitu ya. Ini langsung rename aja sama R minimum digit, tapi saya kasih kurung 25. Nah, sama namanya R minimum digit dalam kurung 25, artinya minimum digit di antara 25 tick gitu ya. Nah, di sini udah berubah ya. Jadi siapkan 25 kosong, siapkan list kosong buat menampung R minimum digit 25, lalu isi di sini. Nah, berarti buat 50 dan 100 juga gitu dong. Ya, betul. Jadi kita buat 2 variabel lagi. R minimum digit 50 dengan R minimum digit 100. R minimum digit 100. Oke. Kita oke. Nah, polanya sama seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat ya. Set R minimum digit 25 dengan list kosong. Hitung 1, hitung 2. Oke, berarti ini 1, 2, 3. Kita buat satu lagi, ini duplicate di sini. Taruh di sini. Ganti dengan R minimum digit 50. Ya, siapkan R minimum digit 50 dengan list kosong untuk diisi di sini. R minimum digit 50 diganti di sini. Set. Jadi yang tadinya 25 sudah lupa. Maksudnya sudah dilupakan, sudah terisi gitu ya, sudahlah. Selanjutnya isi yang di 50 gitu. Selanjutnya yang 100 kita duplicate lagi. R minimum digit 100. Di sini pun kita isi di R minimum digit 100.
100. Nah, teman-teman lihat pola ini. Paling atas, array jumlah digit hanya sekali dideklarasikan, dinolkan semuanya. Hanya sekali ya. Selanjutnya, ar minimum digit 25 dihitung, lalu dimasukkan di sini. Ar minimum digit 25 didapat nih. Oke. 1, 2, 3. Untuk 50 juga sama percis. 1, 2, 3. Sama seperti 25 di atas kan ya, teman-teman ya. Yang 100 juga sama. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau teman-teman lihat kode sepanjang ini, teman-teman nggak perlu bingung sebenarnya. Teman-teman, ini sebenarnya perulangan saja. Perulangan. Sebenarnya akan lebih efektif kalau pakai count di dalam count, atau looping di dalam looping, atau perulangan di dalam perulangan. Kalau yang teman-teman basicnya programmer pasti mengerti deh. Apa nested looping, looping yang bersarang gitu ya. Cuma saya belum ketemu ya. Saya belum ketemu bagaimana menyimpan array di dalam bot binary ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, boleh koreksi saya, boleh bantu kami semua. Gimana caranya nyimpan array dalam array supaya mempersingkat kode ini gitu. Nah, karena saya belum tahu caranya, jadi saya buat seperti ini teman-teman. 3 kali. Ini blok 1 yang 25, ini yang 50, sampling tick 50, yang ini sampling tick 100. Oke. Caranya sama semua sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, 3 sampling tick, 3 multiple-nya kita udah dapat nih. Sekarang ada syarat tambahan, jika LDP saat itu muncul angka, dan angka itu ada di ketiga sampling tick ini, baru open posisi. Ya, kita PR-nya itu. Nah, oke, gini. Kita sekarang sampai sini udah punya R sampling, R minimum 25, R minimum 50, R minimum 100. Oke, saya mau tampilkan R jumlah digit saya nggak usah tampilkan. Saya langsung tampilkan ini aja nih. Saya langsung tampilkan min yang 25 berapa? Ya. Di sini. Lalu saya tambahin di sini. Ini buat 50, yang ini buat 100. Lalu saya mau tampilkan LDP, last digit, bukan LDP. Last digitnya. Ini Ctrl C Ctrl V, duplicate, kasih teks. Ini saya mau tampilkan 50-nya berapa. Oh, kasih separator jangan lupa, biar rapi. Apalagi kalau robot pesanan ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus memperhitungkan estetika, supaya user nyaman melihatnya. Sering nggak teman-teman ketemu robot ya, apalagi yang robot comot sana comot sini ya, notifikasinya itu di kiri bawah itu cetang warna-warni gitu, warna-warni. Nah, kalau menurut kami di sini, kalau membuat robot itu juga harus memperhitungkan estetika user melihat notifikasinya. Apa yang bisa dijadikan satu, ya jadikan satu. Tapi kalau apa yang terpaksa harus dipisah, ya memang harus dipisah gitu. Jadi jangan semuanya supaya gampang, udah pisah aja. Asal ketemu ini notif, asal ketemu satu notif, ketemu ini notif, tek. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya udah ketemu ini, tunggu dulu ketemu ini. Misalnya udah ke semua, boleh ini di notif bareng-bareng di akhir, notif bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau membuat robot buat klien, jadi mesti perhatikan juga estetikanya. Nah, ini 100. Selanjutnya saya ingin tampilkan last digitnya. Oke, ini saya copy, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini last digit ambil dari sini aja, tick analysis. Last digit ini 50,
yang ini 100. Nah, di Notify ini saya ingin menampilkan yang di angka minimal 25-nya berapa, 50 berapa, 100 berapa, dan last digit yang sekarang berapa, biar saya bisa lihat robot kerjanya benar atau enggak gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bandingkan nih. Saya akan cari last digit ini apakah ada di 25, 50, 100, apakah ada di tiga-tiganya. Berarti kita butuh di list, cari namanya find. Nah, ini list yang ini delete. Kita cari di list apa? Pertama kita cari di list 25 ya. Find first. Oke, find first, find last boleh. Yang penting ketemu aja. Mau find first atau find last? Find first ya. Apa yang kita cari? Last digit, teman-teman. Kita duplicate dari sini, last digit. Set. Nah, kalau ketemu dia return angka selain 0, yaitu posisinya berapa. Tapi kalau tidak ketemu dia 0. Berarti kita pakai logic ini. Yang penting tidak sama dengan 0 aja. Artinya kalau tidak sama dengan 0 artinya ketemu gitu ya. Kalau sama dengan 0 ya berarti tidak ketemu. Saya pengennya tidak sama dengan 0, kan maunya ketemu, ada gitu ya. Oke. Kita duplicate buat yang 50 sama 100. Yang ini ganti 50, yang ini ganti 100. Oke. Cari di array minimum digit 25 ada gak last digit itu. Cari di 50 ada gak last digit itu. Cari di sampling tick 100 ada gak last digit itu. Karena tiga-tiganya harus ada, berarti kita pakai n. Ini n-nya kan cuma 2, kita duplicate aja. Kita duplicate, taruh di 1. Jadi ada 1, 2, 3 gitu. Di sini taruh 1, di sini taruh yang kedua, di sini taruh yang ketiga. Nah, syaratnya ini. Berarti kita pasang logic if jika syarat ini terpenuhi, tiga-tiganya ada, saya mau set LDP. LDP-nya berapa? Ini saya delete tadi ya. Ya last digitnya, teman-teman. Set LDP-nya last digit, breakout of loop. Dah, selesai teman-teman. Oke, bawahnya tetap ini. Oke, kita review ya teman-teman ya. Mungkin botnya kelihatan panjang, kelihatannya aja. Cuma kalau teman-teman ngikutin dari awal, ini mudah banget sebenarnya. Ya, ini market. Nah, sampling tick ini jadi perlu gak teman-teman? Sampling tick ini tadi ada di sini nih. 25, 50, 100. Jadi nggak perlu teman-teman. Kalau mau teman-teman bikin gini. Oh, tapi ini kan berantai ya. 1, 25, 26, 50. Jadi ini nggak perlu teman-teman. Nih, kalau delete aja. Nah, kita nggak perlu sampling ticknya ya. Oke, di sini nggak ada yang ditambahkan tadi ya. Bahkan di delete sampling ticknya. Lalu di sini diganti R minimum digit ini jadi bikin 3, yang 25, 50 dan 100. Oke, yang ini ganti 1 jadi 1 sampai 25. Yang bawah ini R minimum digit jadi R minimum digit 25. Copy paste 3 ini 1, 2, 3, duplicate. Jadilah yang blok kedua ini. Ganti ini 50. From-nya 26 sampai 50 yang ini. Yang di bawah juga jadi 50. Duplicate lagi 1, 2, 3. Ini rubah jadi 100. Yang ini lanjut 51 sampai 100. Yang bawah R minimum digit 100. Oke. Mudah ya teman-teman ya. Itu duplicate aja. Notify minimal 25, angka yang terkecil dari 25 itu segini loh. Yang 50 segini. Dari statistik 100 samplingnya segini. Last digit yang sekarang aktif muncul adalah ini. Tampilkan di depan mata kita. Lalu robot membandingkan apakah last digit itu ada di sini, di list ini, di 25, apakah ada di 50, dan apakah ada di 100. Kalau tiga-tiganya ada, baru LDP last digit dan breakout of loop. Keluar dari loop ini, masuk ke sini. Jika udah masuk sini, dia pasti ke blok 2, purchase differs dengan LDP last digit yang tadi. Oke, kita rapikan. Coba kita run ya teman-teman ya. Kita run. Nah teman-teman perhatikan di kiri bawah.
Mana itu kiri bawah? Mana sih ini? Teman-teman buka lognya yang huruf I ini di atas. Nih, di sini ya. Kita baca yang paling awal nih. Yang di 25 itu ada digit 0, 1, 3, 5. Di yang 50 ada 5. Di digit di statistik sampling 100 ada digit 3. Sedangkan yang ini 9, last digit yang muncul. 9 itu nggak ada di ketiga-tiganya. Jadi dia nggak akan open posisi. Nah, begitupun teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ya. Misalnya di sini ada angka 5 nih. Nih, aduh, kegeser. Di sini ada angka 5 ya. Angka 5 ini ada di 25 nggak ada. Di 50 ada nih. Di 50 ada. Di 100 ada nih. Ada. Nah, kalau ini cuma ada di dua-duanya. Kita setting tadi harus ada di tiga-tiganya. Jadi dia nggak OP. Nah, PR buat teman-teman, gimana kalau saya mau buat kalau 2 aja nggak apa-apa deh gitu. Nggak harus tiga-tiganya. Itu mudah teman-teman. Jadi teman-teman hanya cukup menambahkan beberapa blok aja di bagian bawah sebenarnya. Ya, itu kisi-kisinya teman-teman. Teman-teman hanya cukup menambahkan beberapa blok di bagian bawah tadi. Di bagian sini. Nih, di bagian sini. Ini kan syaratnya ini, ini. Jadi ini dan ini dan ini dan ini harus gitu kan. Di bagian ini gimana caranya supaya robot itu bisa buka diver meskipun cuma ada 2 gitu. Tapi kalau 1 ya terserah sih, kalau 1 boleh silakan gitu. Tapi kalau minimal 2, misalnya 25 dengan 50 atau 50 dan 100 atau 25 dan 100 itu silakan. Ya, itu PR-nya teman-teman ya. Nah, di sini sepertinya sih jarang terjadi ya teman-teman ya. Jarang terjadi. Kayak di sini 6, di sini 6, di sini 2, di sini 1. Dia belum open posisi nih. Oke. Ya, dia belum open posisi ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya rekaman video ini, saya sudah membuat robot seperti ini, percis. Jadi saya sudah membuat dengan kode yang sama teman-teman yang barusan kita buat, supaya nggak terlalu lama videonya berjalan ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin sekitar 1 atau hampir 2 jam kali ya. Dia baru buka 5 posisi nih teman-teman. Sampai saat ini ya, sampai saat ini masih running kok. Tapi yang penting kita lihat ininya teman-teman, lognya. Log ini ya. Nah, teman-teman lihat dari awal pun memang lama nih teman-teman. Nggak open posisi sampai dia coba open posisi yang pertama ya. Kita kasih lihat dulu ya kodenya ya. Nih, kodenya ini sama nih ya teman-teman ya dengan yang tadi nih. Tuh. Ada 3 perulangan, 3 itu di copy duplicate. Nah, sampling ticknya juga dihapus, nggak ada. Sama ya. Nah, kita tampilkan lagi lognya. Nah, di sini kita cari dia open posisi pas ketika dia open posisi. Nah, itu tadi kita ke atas. Nah, di sini ya. Nih, di sini. Yang di last digitnya 6. Ini last digit 6. Di sampling 25 ada 5 dan 6, berarti masuk. Di statistik 50 ada 6. Di statistik 100 ada 6. Ada ketiga-tiganya masuk. Dia open posisi. Volatility 100 is not 6 nih. LDP-nya 6, digit diver 6, teman-teman. Oke. Di sini profit. Nah, di sini buka posisi lagi. Last digitnya 3. Nah, di sampling 25 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, teman-teman sebenarnya jangan asal percaya bot ini. Teman-teman harus bandingkan dengan statistik. Misalnya yang paling mudah adalah gini. Teman-teman buka Smart Trader di binary.com. Habis itu kan bisa dirubah statistiknya jadi 25, 50 sama 100 ya. Yang 25 teman-teman perhatikan sama gak?
kan ada berupa bar ya, grafik bar gitu. Sama gak dengan yang robot tampilkan? Terus di 50 sama gak? Yang 100 sama gak? Tadi saya udah cek sama teman-teman, kalau saya pribadi. Cuma teman-teman juga silakan cek aja. Cek langsung kiri kanan gitu, dibandingkan gitu ya. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada angka 3-nya, ada. Di sampling 50 ada angka 3. Di sampling 100 juga ada angka 3. Last digit juga 3. Open posisi, LP 3. Oke, lanjut. Nih, itu ada yang lost nih. Nah, ini, aduh. Nah, ini. Oke. Geser dikit. Sep. Last digitnya 8. Di sini ada angka 1, 4, 5, 6, 7, 8. Angka 8 ada. Di sini ada angka 8. Di 100 ada angka 8. Bukalah LDP 8 digitiver. Di sini loss. Nah, teman-teman lihat di sini martinya jalan ya. 1, 100. 1, 11. Cari lagi. Nah, di sini last digitnya 8. Di sini ada angka 8. Di sini ada 8. Di sini juga ada 8. LDP 8 digitiver. Yang terakhir. Kelewat kayaknya ya. Kita ke atas. Nah, ini juga udah lama nggak open posisi nih. Ah, itu pas terakhir open posisi tuh. Kita langsung ke bawah ya. Kita langsung ke bawah dulu. Nih, last digitnya 9. Di 25 ada 9, di 50 ada 9, di 100 ada 9. Sehingga dia open posisi last digit di first 9 gitu. Kita cari yang sebelum ini nih. Oh, kita lihat jamnya aja ya. Di sini yang keempat ini nih. 224136. Jam 224136. Nah, ini 2241 nih. Oke. 5 ya, last digitnya 5. Di sini ada angka 5, di sampling 25, di sampling 50 ada angka 5, di sampling 100 ada angka 5. Jadi, bukalah digitiver dengan LDP 5. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi silakan periksa lognya. Oke, hari ini kita sudah berhasil membuat digit statistik dimodify dengan multiple sampling tick ya. Sampling tick 25, 50 dan 100 ditambah syarat LDP yang muncul sekarang harus ada di ketiga-tiganya, harus ada di ketiga sampling ini. Gitu. Oke, jika teman-teman masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat Pak Suryadi atas requestnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan mau belajar buat binary lagi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya. Salam sukses, salam sehat. Amin.